Sampun bisa dimulai nggih Bapak Ibu? Monggo. Nggih. Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti perkuliahan PPKN dengan Ibu Sarmini yang nanti insya Allah akan hadir di akhir. Nih Bapak Ibu nggih. Baik, untuk perkuliahan hari ini akan ada satu presentasi dari Bu Rizka sebagai penyaji dan nanti akan ada pembahas Mbak Rosa. Untuk Bu Rizka, insya Allah dengan materi sistem pemilu dan pembentukan badan legislatif dan badan eksekutif. Bu Rizka, kepada Bu Rizka kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fira sebagai moderator. Saya izin share screen. Sampun terlihat? Dereng, Mbak. Belum, Bu Rizka? Belum. Nah. Sampun ya? Kasih loading, Bu Rizka. Masih loading. Proses. Sudah? Dereng, sampun. Sudah. Oh, sudah. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita saya akan mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Sistem Pemilu dan Pembentukan Badan Legislatif dan Badan Eksekutif. Mata kuliah konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD kelas 2022D, dosen pengampu Profesor Dr. Sarmini M. Hum. Yang disusun oleh saya, Rizka Sofian Saputri. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem pemilu legislatif. Yang kedua adalah peran DPR dan MPR di bidang legislatif, mekanisme pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres, pemilu gubernur dan bupati atau wali kota, kemudian peran DPRD, provinsi, kota, dan kabupaten. Pengertian pemilu, apa itu pemilu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejarah pemilu legislatif ini kapan Indonesia ini sudah melaksanakan pemilu berapa kali. Nah, pada laman Detik Edu ini menjelaskan bahwa Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilu yang dimulai dari sejak tahun 1955, 1971, 1982 sampai 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang akan datang. Sistem pemilu legislatif berbeda dengan pemilu 1955, di mana Soeharto ini ditetapkan sebagai presiden selama 32 tahun dan pemilu Orde Baru. Pada pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama era reformasi, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup.
yang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, implementasi dari sistem tersebut bermaksud dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. UU Nomor 3 Tahun 1999 ini tentang pemilihan umum menetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil parpol, peserta pemilihan umum, dan wakil pemerintah. Sistem proporsional mengalami perubahan pada pemilu 2004, UU nomor 12 tahun 2003 yang memperkenalkan apa yang disebut dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem ini, perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan atau daerah atau dapil mengacu pada bilangan pembagi pemilih atau BPP, dan sisa kursi setelah habis dibagi berdasarkan BPP sepanjang di dapil tersebut masih tersisa kursi. Nah, untuk menentukan calon terpilih dari setiap partai yang mendapatkan kursi di dapil tersebut juga mengacu pada BPP. Jika tidak memenuhi BPP, maka penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Pada pemilu 2019 yang berlandaskan pada UU nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan WNI pada hari pemilu sudah berusia 17 tahun atau lebih memiliki hak untuk memilih. Nah, sistem pemilu yang digunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara yang terbanyak. Pemilihan presiden dan wakil presiden seperti yang tertuang pada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ini merupakan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden ini meliputi penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, dan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Pemilu gubernur dan bupati atau wali kota. Pemilihan kepala daerah memiliki 3 fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah, sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah ini didasarkan pada visi, misi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seseorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya. Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini dilaksanakan secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh panitia pemilih DPRD provinsi. Calon bupati dan calon wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh DPRD, kabupaten, atau kota. Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan ini meliputi penyusunan program, kegiatan dan jadwal pemilihan, pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati atau wali kota, pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati atau wali kota, kemudian penelitian persyaratan administrasi, kemudian uji publik. Tahap pelaksanaannya meliputi penyampaian visi misi, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan. Terkait dengan fungsi legislasinya,
DPRD memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian selanjutnya membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, di samping perihal itu, untuk melaksanakan fungsinya selaku pengawas dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 melalui rumusan, yakni Presiden yang dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan masyarakat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Menentukan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Peran DPRD provinsi, kota, atau kabupaten. DPRD, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, sebagai unsur penyelenggara DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan kepala daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan presiden yang biasa disebut dengan trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif. Fungsi DPRD dan DPRD provinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan pasal 94 dan pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010, DPRD memiliki fungsi
legislasi, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran tadi diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Sedangkan tugas dan wewenang DPRD provinsi dan kabupaten atau kota diatur dalam pasal 101 dan pasal 154 meliputi membentuk perda bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian untuk DPRD provinsi. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau memberhentikan untuk DPRD kabupaten atau kota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Implementasi pemilu di sekolah dasar. Ini ada implementasi kegiatan pemilu di sekolah dasar biasanya dilakukan pada pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara kelas. Langkahnya yang pertama ini pemilihan calon, kemudian kampanye, pemilihan, biasanya dilakukan dengan cara voting, terus perhitungan suara, pelantikan yang simple-simple aja di depan kelas kayak gitu. Kemudian evaluasi apakah ada kekurangan dan juga kecurangan atau apapun gitu dalam pelaksanaannya. Ini daftar referensinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin nanti bisa di review oleh Mbak Rosa. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung di ini ya. Nah, Di baik, terima kasih di Word. Bu Rizka atas presentasi dan pemaparan materinya. Dilanjutkan langsung dengan pemaparan Mbak Rosa sebagai pembahas, nggih. Seperti itu nggih Bu Rizka nggih. Baik, untuk Bu Rosa dipersilakan. Mungkin dari Terima PPT-nya dulu kasih. ya Mbak Rosa nggih. Oke, terima kasih Mbak Vira.
Saya akan mereview tentang yang telah disampaikan oleh Bu Rizka. Izin share screen ya. Nggih, Mbak. Nggih, sampun nggih. Sampun. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan nantinya. Ini saya dahulu ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman, ini saya sebagai review tentang sistem pemilu dan pembentukan badan legislatif dan badan eksekutif. Mata kuliahnya konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD. Dosen pengampunya Profesor Dr. Sarmini oleh Ibu Rizka Sofyan Saputri. Izin nggih, Bu Rizka, mohon maaf sebelumnya. Di Nggih, sini monggo. saya akan mereview dari awal niki. Yang pertama pada ini pada subbab materi ukurannya hurufnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini kalau menurut saya antara nomor 1 sampai dengan nomor 5 sebaiknya disamakan ukuran hurufnya. Terus yang kedua, masih slide yang ketiga ini, kajian materi yang kajian nomor 2 ini itu terdapat di slide 13 sampai dengan 16. Nah, seharusnya disajikan di slide setelah kajian materi sesuai dengan urutan, yaitu setelah pemaparan materi mengenai sistem pemilu legislatif. Jadi yang ini tuh yang materi yang kedua ini punyanya Bu Rizka itu langsung di slide 13 sampai dengan 16. Seharusnya itu setelah sistem pemilu, yaitu kan sistem pemilunya di slide keempat. Setelah itu ini sejarah ini kurang lebihnya yang kedua ini harusnya di slide 5 ataupun slide ke-6. Namun, Bu Rizka langsung di slide 13 sampai dengan slide ke-16. Selanjutnya, di slide keempat, ini tentang pemilu ini mungkin ada pendapat para ahli, dan nantinya bisa disimpulkan dari pendapat ahli tersebut yang disimpulkan oleh Bu Rizka. Yang kedua, dapat ditambahkan ini kan serta untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu dapat ditambahkan secara singkatnya, yaitu Luperjurdil. Dan dapat ditambahkan atau sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Bisa ditambahkan secara lisan maupun ditambahkan di slide berikut ini. Ini terkait di laman resmi KPU nggih Bu, ini saya. Terus yang slide kelima ini kan pada laman Detik Edu menjelaskan bahwa Indonesia telah melaksanakan beberapa kali. Itu mungkin ini ditambahkan 12 kali sampai dengan tahun 2019, yaitu tahun 1955, 1971, 977, 982, 987, 992, 19, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Selanjutnya di slide ke-6, mohon maaf nggih Bu Rizka, ini kalau menurut saya itu kan di sini ada berbeda dengan pemilu 1955 dan pemilu Orde Baru. Ini maksudnya berbedanya itu
bagaimana sistem apa yang dibuat sehingga menimbulkan perbedaan. Mungkin Bu Rizka dapat menambahkan penjelasan terdapat perbedaan pada orde lama. Sistem yang digunakan yaitu sistem proporsional tertutup atau berimbang. Sistem perwakilan proporsional adalah jumlah kursi di DPR dan konstituante yang bersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu pada saat itu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Terus yang ini juga ditambahkan sistem pemilu proporsional itu eh, ditambahkan atau di sini juga boleh atau di paparan mungkin ditambahkan sistem pemilu pada 1977 hingga 1997 adalah proporsional dengan stelsel daftar mengikat tertutup seperti yang diterapkan pada pemilu 1971. Maksud sistem ini adalah besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilihan yang memberikan suara kepada organisasi peserta pemilu atau OPP atau partai politik. Dengan menerapkan sistem perwakilan berimbang, stelsel dapat mengikat tertutup maka semua kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil habis terbagi. Terus selanjutnya di slide ke-7, ini tentang sistem pemilunya. Itu mohon kalau menurut saya ditambahkan ada 2 macam pemilu yaitu pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu DPR dan DPRD ini menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD menggunakan sistem distrik atau berwakil banyak. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut pada sistem pemilihan DPR dan DPRD dan sistem pemilihan DPD serta pemilihan presiden wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua. Selain itu, penyelenggara pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini terdapat di laman resmi KPU Buriska. Terus selanjutnya di slide ke-8, ini ini kan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Ini segala ketentuan, persyaratan maupun lain hal terkait pemilihan umum Capres dan Cawapres terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bisa ditambahkan seperti itu. Lanjut ke slide ke-9. Menurut saya untuk yang ini 1 sampai dengan terakhir ini sebaiknya diberi penomoran. Lanjut di slide ke-12. Menurut saya dari unsur kemenarikannya sebaiknya diberi kotak seperti di slide ke-11 seperti ini untuk menambahkan lebih menarik lagi berwarna seperti itu Bu Rizka menurut saya. Terus di slide ke-15 tadi sebaiknya diberi penomoran. Ini kalau menurut saya diberi penomoran dan sebaiknya tidak ditebalkan seperti ini. Mungkin yang ditebalkan hanya subnya di sini MPR mempunyai tugas dan wewenang gitu aja. Yang ininya penomorannya menurut saya tidak usah ditebalkan. Selanjutnya di slide 16 ini juga sama dengan yang slide 15, sebaiknya diberi penomoran juga. Lanjut di slide 19 sama nggih, diberi penomoran itu 21 sama diberi penomoran. Yang slide ke-22 ini mengapa nggih kok pakai ditulisan di bold semua? Sebaiknya diberi penomoran
dan tidak tebal. Jika ditebalkan semua ini, sebaiknya di slide sebelumnya ditebalkan juga. Namun tadi di Buriska sudah ditebalkan, nggih. Namun kalau menurut saya yang ditebalkan hanya subnya saja, Bu. Menurut saya, nggih. Terus di slide 23 ini ukuran kata yang di sebelah sini itu sebaiknya lebih dibesarkan lagi. Kalau menurut saya itu kurang jelas. Kalau menurut saya, nggih, Bu. Kalau sebaiknya yang ini itu kan ini pakai yang seperti hierarki, nggih, kalau nggak salah, nggih. Ngapa putaran gitu, nggih. Kalau menurut saya ini menjadi miskomunis. Kalau menurut saya ya, sebaiknya menggunakan apa eh, yang smart art itu yang satu dua tiga itu pakai yang hierarki gini ya. Yang satu pemilihan calon, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu, Bu. Menurut saya kalau yang seperti ini berputar seperti ini, kalau menurut sayanya yang masih bingung, miskonsepsi kalau saya, nggih. Lanjut di daftar referensi, kalau menurut saya sebaiknya 10 tahun terakhir, Bu. Terima kasih. Ini review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Waalaikumsalam. Mbak Vira. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosa, untuk Word-nya bisa sekalian dibahas. Oh, Kan tadi belum. nggih, nggih. Monggo Nggih. Mbak Ini Rosa. langsung Bu Rizka tidak dijelaskan yang Oh, wordnya. Saya jadi juga langsung gitu aja ya, nggak? Beriska dulu. Bu Rizka dulu. Oh gitu. Monggo Bu Rizka, Oh gitu. apa ada tanggapan mengenai PowerPoint yang tadi Nggih. dibahas oleh Mbak Rosa? Nggih. Apa diterima semua? Iya, saya terima semuanya, apa namanya, masukannya. Terima kasih banyak tambahan dan masukan serta koreksinya ya, Mbak Rosa ya. Dan maaf kemarin Nggih. kayaknya ya Mohon revisi beberapa kali gitu kan ya. Oke, kita nggih. akan Mohon lanjutkan maaf Bu kita Rizka lagi. sebelumnya. Nggih. Oh iya, sama-sama. Jadi Kita tidak ada lanjutkan. pembelaan, Bu Rizka? Tidak ada pembelaan sama sekali terkait. Sepertinya tidak. Oh, baik, Oke. baik. Ya, silakan dilanjutkan Bu Rizka untuk Lanjutkan Word-nya nggih, makalahnya. masalahnya nggih. Monggo. Monggo Bu Rizka. Udah ya. Ya. Oke. Bentar. Saya masih loading ini. Sudah ya? Loading. Sampun. 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 Baik, ini adalah makalah yang saya buat. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD, sistem pemilu dan pembentukan badan legislatif dan badan eksekutif. Yang disusun oleh saya, Rizka Sofensa Putri, Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 dan 2023. Sistem pemilu dan pembentukan badan legislatif dan badan eksekutif. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem pemilu legislatif, mengetahui peran DPR dan MPR di bidang legislatif, mengetahui mekanisme pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres, mengetahui pemilu gubernur dan bupati atau wali kota, mengetahui peran DPRD provinsi, kota, atau kabupaten. Pembahasannya, sistem pemilu legislatif ini tadi sudah dijelaskan juga seperti pada pemilu 1955 dan pemilu Orde Baru, pada pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama era reformasi. Sistem pemilu yang digunakan adalah pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Di sini contohnya terkait dengan penentuan calon terpilih anggota DPRD berdasarkan sistem yang diatur pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa ini saya mengutip,
penentuan calon terpilih anggota DPR dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum oleh PPI berdasarkan pengajuan pimpinan partai politik tingkat pusat dengan mengacu pada suara terbanyak atau terbesar yang diperoleh oleh partai politik tersebut. Kemudian lanjut. Pada pemilu 2014 berdasarkan UU nomor 8 tahun 2012, sistem pemilu tetap sistem proporsional daftar terbuka. Pada pasal 5 UU nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kemudian pada pemilu 2019 yang berlandaskan pada UU nomor 7 tahun 2017, sistem pemilu yang dipergunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, namun sebelum menetapkan sistem tersebut dalam pembahasan terjadi perdebatan. Hal ini karena ada 3 opsi terkait dengan sistem pemilu proporsional, yaitu pertama, pemilu yang memilih anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan proporsional terbuka yang diajukan oleh Partai Gerindra, PKB, PDI, PPP, PAN, PKS, Nasdem, dan Hanura. Yang kedua, pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup diusulkan oleh PDIP dan Partai Golkar. Ketiga, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas diajukan oleh pemerintahan. Nah, adanya opsi tersebut berawal dari perdebatan pembahasan RUU yang diajukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri pada rapat kerja ke-1 Panitia Khusus Pansus 30 November 2016. Ini dalam menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang pemilihan umum yang diajukan usul sistem proporsional terbuka terbatas. Dalam draft RUU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang digunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat oleh partai politik. Yang dimaksud dengan daftar calon terbuka adalah daftar calon DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang tercantum dalam surat suara pemilu anggota DPRD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota secara beruntun yang ditetapkan oleh partai politik. Sedangkan yang dimaksud dengan daftar nomor urut yang terikat oleh partai politik adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap. Lanjut. Kelemahan dari sistem proporsional terbuka tersebut, pemerintah telah mengambil jalan tengah dengan menawarkan sistem proporsional terbuka terbatas. Menurut pemerintah, dengan sistem ini pemilih mempunyai sistem akses untuk mengetahui calon legislatifnya yang termuat di dalam surat suara. Namun demikian, parpol juga dijamin kewenangannya untuk menentukan calon legislatif yang disusun dalam nomor urut sebagai dasar penentuan calon legislatif terpilih, yang artinya sistem proporsional terbuka terbatas ini mengakomodir kepentingan parpol dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik melalui mekanisme internal partai secara demokratis untuk menentukan calon legislatif terbaiknya. Lanjut, ini apa namanya, kutipan-kutipan ya yang di sini. Kutipan-kutipan dari partai-partai. Kemudian di sini ada peran DPRD, MPR, bidang legislatif. Tadi sudah dijelaskan juga di PPT saya.
kebanyakan ini terkait undang-undang ya, menurut undang-undang. Tadi juga sudah dijelaskan wewenang DPR yang diatur pada pasal 20. Mekanisme pelaksanaan Pilpres dan Pilwapres. Ini pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mensyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. Pemilihannya mensyaratkan mendapatkan 50% suara lebih yang tersebar di sepertiga wilayah provinsi. Kalau tidak tercapai, dilakukan pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik. Kualifikasi sistem presidensil ini presiden dan wakil presiden dipilih langsung. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen. Ini secara demokratis, pemilihan langsung menurut Mahfud MD. Membuka pintu tampilnya presiden dan wakil presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri. Perlunya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintah agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Pemilu gubernur dan bupati atau wali kota. Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi daerah adalah pelaksanaan pemilihan daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah ini memiliki 3 fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Yang kedua adalah melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat daerah didasarkan pada visi misi program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga dalam pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya. Sejarah politik mencatat pemilihan kepala daerah telah dilakukan dalam 5 sistem. Yang pertama adalah sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat. Kemudian sistem penunjukan penetapan presiden nomor 6 tahun 1959 menetapkan presiden yang lebih dikenal dengan era dekret presiden ketika ditetapkan demokrasi terpimpin. Penetapan presiden nomor 6 tahun 1959 ini disertai alasan situasi yang memaksa. Sistem pemilihan perwakilan di era demokrasi Pancasila, pemilihan kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga DPRD dan kemudian calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh presiden. Sistem pemilihan perwakilan di mana kepala daerah dipilih secara murni oleh DPRD tanpa intervensi pemerintah pusat. Kemudian sistem pemilihan langsung. Kemudian peran DPRD, provinsi, kota, atau kabupaten. DPRD, baik itu tingkat provinsi maupun
kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsinya tadi sudah dijelaskan di PPT dan ini juga sudah dijelaskan di PPT juga. Fungsinya, wewenangnya, implementasi pemilu di sekolah dasar tadi sudah dijelaskan juga sedikit. Pendaftaran calon ini maksudnya bagaimana, yaitu seluruh anggota kelas dapat memilih kandidat yang akan dicalonkan untuk menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara kelas. Kampanye setelah pendaftaran selesai, ini para kandidat dapat menyampaikan kampanye berupa visi misi nanti ke depannya kelas ini mau dijadikan apa, seperti itu misalnya. Terus kemudian pemilihan dapat dilakukan dengan cara voting atau dengan cara pakai surat suara itu. Terus kemudian perhitungan suara, setelah voting dilakukan perhitungan suara dengan cara yang jujur dan terbuka. Pelantikan calon yang berhasil terpilih ini maka dilakukan pelantikan secara simbolis di depan kelas, misalnya dikasih mahkota-mahkotaan atau ada tulisan kalung apa gitu ya kan. Terus kemudian evaluasi ini dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan setelah proses pemilihan ketua kelas. Ini adalah kesimpulannya, latihan soalnya, dan daftar pustakanya. Mungkin itu dulu paparan makalah saya. Monggo saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan makalahnya untuk Bu Rizka. Bisa langsung dibahas oleh pembahas Mbak Rosa, nggih. Monggo kami persilakan. Terima kasih Mbak Vira. Saya akan izin share screen nggih, sekedap. Nggih, Mbak. Sampun dereng. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Mohon maaf sebelumnya Bu Rizka, ini saya akan melanjutkan mereview tentang makalahnya dari Bu Rizka tentang konsep dasar sistem pemilu dan pembentukan badan legislatif dan badan eksekutif. Langsung saja nggih, yang ini dari judulnya masih typo, mohon maaf, seharusnya kewarganegaraan, bukan kewarganegaraan. Lanjut di eh, sini makalahnya menurut saya sudah sesuai dengan RPS-nya, namun ada beberapa yang kurang. Kalau menurut saya kurangnya di bagian sini dalam ini tentang letak letak penulisan dan tata bahasa dulu nggih, Bun. Untuk yang tata letaknya menurut saya kurang begitu rapi. Nyun pangapunten, niki harusnya misalnya sini dua pembahasan, selanjutnya ini duanya ini ditaruh di bawahnya sini, Bun. Mohon maaf. Nih, diteruskan sini dan sistemnya ini di eh, ini. Dan selanjutnya yang ininya juga yang tentang sub 2.1 ini lebih menjorok lagi. Misalnya ini nanti lebih diluruskan di bagian sini nanti. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya, nggih, Bun. Selanjutnya yang ini ada footnote-nya. Kalau menurut saya footnote-nya dulu baru ada titik dua atau ada titik. Dan seterusnya itu yang bagian tata letaknya, nggih. Menurut saya kurang eh, kurang ini nggih, kurang lurusnya dari sana. Menurut saya seperti itu tentang tata letaknya. Terus untuk yang ejaan dan tata bahasa, menurut saya ini ada beberapa yang masih tipe yang ini proporsional ini. Harusnya proporsional. Terus yang ini penentuan ini. Terus ejaan lagi. Oh, ini footnote tadi sudah. Terus ini ada undang-undang nomor ini. Harusnya ini ada spasi undang-undang, spasi nomor. Urut sama juga tentang spasi, memilih caleg juga. Terus tentang
menetapkan, menurut saya ini seharusnya sistem pemilu yang dipergunakan. Namun sebelum menerapkan, kalau menurut saya bukan menetapkan, nggih. Terus yang selanjutnya ini masih tipe ini harusnya daftar spasi nomor, bukan daftar spasi R nomor. Ini tentang ejaan dulu nggih. Ini ejaan tentang strategis, harusnya strategis. Terus rekrutmen menurut saya yang harusnya itu rekrutmen politik juga. Terus di dalam ini harusnya kalau kata penghubung tidak boleh di depan atau di awal. Langsung saja kesempatan yang berbeda, direktur politik dan seterusnya. Selanjutnya ini spasinya dan rekrutmen bukan rekrutmen kalau menurut saya. Terus ini padangan juga menurut saya kurang eh, kurang kurang ini harusnya pandangan dan proporsional. Ini menggunakan bukan menggunakan ya. Terus menggunakan kelembagaan juga di sini. Eh, tentang ini sistem spasi proporsional spasi tertutup. Ini juga mengusulkan spasi proporsional. Ini juga proporsional, ini juga proporsional. Selanjutnya di sini ada bahasan apa asing. Menurut saya ini diberi di ini ya apa namanya di italik money politik, vote buying juga. Terus oh ya mohon maaf yang sebelumnya yang pertama tadi di sini kan membahas langsung sistem pemilu legislatif, nggih. Seperti pada pemilu ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Rizka. Sudah baik. Namun yang pertama di PPT tadi dijelaskan pemilu itu seperti apa. Namun di sini belum ada penjelasan tentang pemilu itu apa. Dan berdasarkan misalnya dari tokoh siapa belum ada. Ini langsung saja seperti pada pemilu ini. Seharusnya jika di PPT dijelaskan pemilu itu apa, mohon di pembahasan juga dibahas tentang pemilu itu seperti apa, ngoten. Saya lanjutkan eh, ini tentang halaman 9. Ini ejaan, masih ejaan, kemudian spasi memilihkan. Nah, ini juga tadi ya tata letaknya, tentang tata letaknya. Terus selanjutnya ya ini juga tentang tata letak seperti tadi. Nah, ini menurut saya sistem presidensil, menurut saya yang benar adalah presidensial. Selanjutnya, ini kalau semisalnya ini ada penomoran, misalnya sistem menunjukkan atau mengangkat oleh pusat, ini satunya kan di sini. Sebaiknya kalau menurut saya itu satunya ini diluruskan di sebelah sininya, gini. Dan seterusnya gitu, Bu. Sudah betul, tapi terlalu menjorok kalau menurut saya. Terus selanjutnya ini kata penghubungnya tidak boleh di awal kalimat dannya. Langsung pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor ini disebut definisi pemilih secara jelas yaitu penduduk dan seterusnya. Selanjutnya nih tentang tata letak seperti tadi ya. Tata letaknya menurut saya yang pertama ini agak menjorok ke dalam dan yang seterusnya ini diluruskan di perannya ini, peran DPRD ini diluruskan seperti itu kalau menurut saya. Saya lanjut di eh, nah ini maksudnya MD3 ini ku napa nggih, Bu? Saya belum jelas, belum mengerti tentang Undang-Undang MD3. Selanjutnya, yang implementasi pemilu di sekolah dasar. Kalau menurut saya benar ada eh, implementasinya ya di sekolah dasar. Namun untuk
ada pendaftaran calon. Untuk yang kampanye ini saya kok belum paham nggih atau gimana ini tentang menyampaikan kampanye berupa visi dan misi. Kalau setahu saya itu belum ada kalau anak misalnya menjadi ketua kelas itu tidak diberikan visi misinya itu seperti apa. Kalau di SD nggih, kalau menurut saya Bu. Dan selanjutnya eh, ini juga tata letaknya saja kalau menurut saya tata letaknya ini dan dilanjut latihan soalnya. Mungkin ini nomornya ya Bu, nomornya langsung dua satunya belum, nopo ininya yang salah mengetik nggih. Paling salah mengetik harusnya satu ngoten. Selanjutnya tentang daftar pustaka. Kalau menurut saya sebaiknya daftar pustakanya minimal 10 tahun. Di sini masih ada 2004, 2004, 2010, 2006 seperti itu. Demikian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali Bu Rizka sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembahasan materi Bu Rizka oleh Mbak Rosa. Bagaimana Bu Rizka? Apa ada tanggapan terkait pembahasan makalah dari Mbak Rosa? Nah, tadi terima kasih ya sebelumnya Mbak Rosa karena sudah banyak Sama-sama mengkoreksi Bun. tipe saya. Ya, Oke. tadi masalah apa namanya footnote ya, Oke. peletakan nomornya itu di mana kan gitu. Kalau saya melihat dan juga saya berdasarkan pengalaman menulis skripsi saya, itu memang di setelah titik gitu. Tapi ada juga memang yang apa namanya di sebelum titik. Jadi saya ini juga pas ngerjakan itu memang bingung. Jadinya saya apa ya apa namanya sesuai dengan ketika saya menulis skripsi saya gitu Bu Rosa, Mbak Rosa gitu. Jadi mungkin itu aja sih komen Ya. saya atas reviewnya jenengan. Nanti lebih lanjutnya nanti saya insya Allah akan saya revisi. Mohon maaf sebelumnya Priska. Terima kasih. Baik, Sami-sami. terima kasih sama-sama Bu Rizka, Mbak Rosa. Baik, mungkin lebih jelas dengan Bu Sarmini. Nggih, seperti itu nggih Bu Rizka dan Mbak Rosa. Bagaimana Nggih. teman-teman? Apa lanjut presentasi selanjutnya atau sudah selesai sampai Bu Rizka? Bagaimana Bapak Ibu? Monggo jadwalnya sampai jam berapa nggih? Biasanya jam 3 nggih. Apa? Selanjutnya sinten nggih? Telepon Pak Hadi, Saya, Pak Fajar. monggo waktunya masih apa enggak? Kalau masih saya bisa lanjut, kalau memang sudah habis bisa dilanjutkan nanti gitu. Biasanya sampai jam 3 ya, kalau nggak salah. Oh, jadi kurang 15 menit saja. Nggih, Bu Rizka dan Mbak Rosa. Bagaimana Bu Tiwi? Pembahasnya sinten kalau Bu Tiwi? Bu Sri Kastati. Bu Sri Kastasi juga sudah siap? Insya Allah Insya siap. Allah, sampun. Gimana teman-teman? Kesepakatan bersama saja. Dilanjut nopo? Lanjut. Menurut saya dilanjut mawon. Lanjut, nggih, boleh, monggo. Lanjut Iya. PowerPoint saja atau semuanya? Jadi presentasi saja mungkin ya. Nanti Mungkin. bahasnya di waktu kita bertemu mungkin. Oke, siap. Baik. Ye.
Baik, untuk presentasi materi Bu Tiwi dipersilahkan. Mungkin presentasi PowerPoint saja nggih Bu Tiwi nggih. Jadi Nggih. nanti untuk makalahnya di waktu kita bertemu ngoten. Monggo Bu Tiwi bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Oke. Bentar. Sampun terlihat ya? Sampun, Sampun, Bu. Bu. Sampun, Bu Tiwi. Oke. Terima kasih teman-teman dan yang terhormat Ibu Sarmini sebagai dosen pengampu konsep dasar PKN SD dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint atau PPT saya tentang menguasai teori-teori sistem konstitusi dosen pengampu Profesor Dr. Sarmini M. Hum. Oleh saya sendiri, program Pasca Sarjana Universitas Surabaya 2023. Ini konsep peta konsepnya, yaitu tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian konstitusi, yang kedua menjelaskan peran konstitusi dalam bernegara, yang ketiga menjelaskan isi hukum dasar konstitusi, yang keempat menjelaskan hak dan kewajiban negara yang diatur dalam konstitusi. Berikutnya yaitu pengertian konstitusi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu menurut para ahli konstitusi Indonesia, yang berikutnya konstitusi dalam arti absolut, yang ketiga konstitusi dalam arti relatif, yang keempat konstitusi dalam arti positif, yang kelima konstitusi dalam arti ideal. Sekarang kita mulai bahas dari pengertian konstitusi menurut para ahli Indonesia. Yang pertama menurut K.J. Weher, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Berikutnya menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat. Misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik. Menurut L.J. van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Berikutnya, menurut Korminmanto Sutopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, sisme yang berarti berasal dengan dan, statu yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menentukan secara bersama. Pengertian konstitusi dalam arti absolut, yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Konstitusi sebagai bentuk negara, konstitusi sebagai faktor integrasi, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi dalam negara. Pengertian konstitusi dalam arti relatif, konstitusi sebagai tuntunan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa. Konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil, atau konstitusi dapat berupa tertulis, dan konstitusi dalam arti material, konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Berikutnya pengertian konstitusi dalam arti positif, yaitu sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Berikutnya pengertian konstitusi dalam arti ideal, konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya. Berikutnya
peran konstitusi dalam bernegara, yaitu terbagi menjadi dua, peran konstitusi secara umum dan tujuan konstitusi. Peran konstitusi secara umum, konstitusi berperan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Berikutnya, konstitusi berperan sebagai piagam kelahiran suatu negara. Berikutnya, peran konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Berikutnya, peran konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Konstitusi berperan sebagai identitas nasional dan lambing. Berikutnya, konstitusi berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan konstitusi. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, bisa jadi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara agar negara dapat berdiri kokoh. Isi hukum dasar konstitusi. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi pada urutan peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar dalam suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi berdasar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak atas kewarganegaraan, mendapatkan kesamaan kedudukan di hukum dan pemerintah, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dalam memeluk agama. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia, hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi. Yang pertama, hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. Berikutnya, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk turut serta dalam memajukan keilmuan, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan atau kebangsaan, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, hak kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, daftar referensi saya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang berikutnya yaitu pasal 27 ayat 1 2, pasal 28 ayat 2, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Demikian presentasi dari saya, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut dengan langsung mereview atau bagaimana, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu sesuai kesepakatan bersama? Monggo, gimana? Masih lanjut kita review PPT atau Monggo. Untuk 3 SKS itu 1,5 jam apa 2 jam sih? Share screen nggih. Sampun ketinggal nggih Bapak Ibu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun nggih, langsung saya review mawon nggih. Tadi yang dikirim sama Bu Tiwi, ngapunten nggih Bu Tiwi, karena yang jangan kirim ke saya itu apanya seperti ini nggih, saya review berdasarkan yang jangan kirim mawon nggih. Yang pertama itu untuk judul, itu di sini ada merahnya, itu alangkah lebih baiknya itu dikontraskan nggih. Kontraskan dengan atasnya, terus kemudian kalau bisa itu sama dengan yang jenengan paparkan tadi. Itu sudah bagus saya lihat, mungkin karena tadi ada miskomunikasi sedikit. Terus kemudian kalau menurut saya nih nggih, itu alangkah lebih baiknya kalau letaknya itu center Bu Tiwi, agak di tengah gitu. Jadi lebih menarik untuk dilihat. Terus kemudian untuk bagian ini, nama dan NIM-nya itu setelah saya lihat itu ada perbedaan untuk karakter jenis tulisan. Jadi ini kemauan untuk yang slide pertama. Terus kemudian untuk penulisan program pascasarjana ini setelah saya lihat ini juga masih ada banyak ruang. Itu alangkah lebih baiknya kalau jenengan agak turunkan ke bawah, ngoten nggih. Itu agak lebih rapi kalau menurut saya, ngoten nggih. Dari segi penampilannya itu untuk slide pertama. Mengapunten Lebu Tiwi. Terus untuk yang slide berikutnya, itu seharusnya ada kejelasan tulisan apabila menggunakan huruf kapital, maka kapital semua. Di sini ada menjelaskan itu M-nya sudah benar karena di depan. Terus ini ada peran konstitusi, terus saya lihat di atasnya itu yang ini nih, pengertian itu menggunakan huruf besar. Nah, itu kalau lebih bagus dan rapinya itu jenengan samakan atau yang atas ikut yang bawah. Tentu kalau menurut saya. Semuanya saya lihat bagus sih, penampilannya juga menarik. Hanya itu aja masukan untuk slide 2. Untuk slide ketiga juga sama, masih seperti itu, kurang adanya kejelasan ketulisan dan konsistensinya. Itu aja untuk slide ketiga. Terus kemudian untuk masih sama juga, nggak usah saya bahas lagi, nggih. Yang ini Bu Tiwi, untuk slide berikutnya, slide kelima, itu perlu adanya pengaturan spasi agar lebih rapi. Nah, ini saya lihat untuk peraturan yang mengatur. Nah, ini langsung turun ke bawah. Lah, kalau dilanjutkan ke sini itu kan agak lebih rapi dan cantik, ngoten nggih, seperti yang memaparkan Bu Tiwi kan cantik. Lah, langkah lebih bagusnya itu juga tulisannya dirapikan biar tambah cantik. Ngoten nggih. Harus seimbang ngoten. Nah, itu selebihnya bagus kok Bu Tiwi, bagus. Udah bagus semua, menarik, gambarnya juga warna-warni seperti orangnya yang cerah ceria, nggih. Selanjutnya slide yang ke-6 ya Bu Tiwi. Untuk slide ke-6 itu alangkah lebih menariknya jika sebelum kata konstitusi
konstitusi ini loh Bu Tiwi. Nah, itu jenengan tambahkan kalau menurut saya nggih, biar tidak langsung konstitusi gitu kan. Alangkah lebih baiknya jangan tambahkan mengungkapkan. LJ Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa konstitusi memuat bla 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 bla. Itu alangkah lebih menarik dan tidak ambigu kalau dibaca. Apalagi kalau saya ini kan orangnya nggak langsung paham gitu kan. Mungkin kalau jenengan tambah kayak gitu mungkin oh iya ya gitu agak lebih paham gitu loh, gitu aja. Selebihnya bagus kok, menarik sekali. Selanjutnya untuk slide yang ke-7 nggih Bu Tiwi. Terus slide ke-7 saya rasa ndak ada, semuanya bagus. Slide ke-8 juga sama. Nah, untuk slide ke-9 nih Bu Tiwi. Nah, slide ke-9 nih kayaknya saya lihat tulisannya bagus sih, cuman itu desain yang ditampilkan kayaknya kok masih banyak yang kosong gitu, masih banyak ruang yang kosong. Kalau sholat aja kalau kosong suruh ngisi biar nggak diisi sama hal-hal yang lain gitu kan, apalagi ini gitu kan. Kalau menurut saya agar lebih indah nih Bu Tiwi, mohon desainnya tuh agak bervariasi karena saya lihat dari atas sampai bawah-bawah ini semua desainnya sama gitu kan. Jadi kalau kalau alangkah lebih baiknya biar kita tuh ndak jenuh lihatnya gitu, jenengan tambahlah desainnya agak lebih bagus dan tidak ada lawang seperti ini nggih. Ini kan banyak kosongnya gitu. Itu aja kalau menurut saya. Tapi kembali ke jenengan melih gitu kan. Karena saya hanya mereview dan itu menurut pandangan saya ngoten. Terus yang berikutnya juga slide berikutnya, slide 10 juga sama Bu Tiwi. Banyak kekosongan. Jadi menurut saya juga hampir sama dengan itu tadi. Terus tambahannya Bu Tiwi, dari segi penulisan itu perlu adanya huruf kapital. Nah, di sini nih Bu Tiwi. Ini aturannya jenengan tulis huruf kapital konstitusi itu K-nya besar gitu. Terus kalau biar enggak kosong nih Bu Tiwi, jangan tambah-tambah tulisan apa gitu. Jadi agak-agak menarik gitu. Tapi it's okay, lumayan bagus lah. Nah, terus yang ini juga enggak ada tambahan apa-apa. Menurut saya juga sudah bagus. Yang berikutnya mana tadi nih? Ini Bu Tiwi, ini ada sedikit mawon. Perlu adanya numbering Bu Tiwi. Kalau perlu tuh dikasih nama, kasih angka 1, 2, 3 atau berapa. Jadi kayaknya tuh ada kesinambungan gitu Bu Tiwi. Jadi orang kayak ini kosong-kosong nih maksudnya apa? Ini nomor berapa gitu kan. Saya agak bingung gitu loh. Tapi kalau engineer paringin numbering atau misalkan nggak numbering angka itu numbering apa gitu titik atau gimana itu kan kayaknya lebih demes gitu lah kalau kata orang ditengok tuh lebih enak nggih. Itu dari penilaian saya nggih. Nanti bisa jenengan sangkalnya gimana. Terus yang berikutnya juga ini sama Bu Tiwi. Tujuan konstitusi ini sebenarnya juga kurang adanya konsistensi. Kalau tujuan konstitusi itu kan judul Bu Tiwi, itu judul di atas. Kalau bisa K-nya ini jangan paringi huruf kapital. Terus kalau menurut saya jenengan sakit nih taruh di tengah, di center itu luweh jus menarik lah menurut saya gitu, nggih. Perlu di center gitu aja. Terus slide yang berikutnya ini Bu Tiwi. Nah, ini juga sudah bagus. Meskipun dari atas ke bawah tak tengok warnanya kalau enggak biru pink gitu ya. Kebanyakan itu. Nah, kalau menurut saya ini kan namanya kan list Bu Tiwi. Biasanya ini digunakan untuk list. Kalau list itu biasanya lebih dari satu. Tapi mungkin karena jenengan pengennya cuma satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau masukan dari saya sebaiknya kalau list itu lebih dari satu. Kalau memang itu bukan list, jangan pakai desain yang lainnya. Kan banyak desain yang bagus-bagus gitu ya. Itu kalau menurut saya. Terus yang selanjutnya oke, nggak ada masalah buat saya. Udah bagus tampilannya. Nah, terus ini Bu Tiwi yang berikutnya yang slide ke-18. Ini sebaiknya diberi desain juga agar lebih menarik. Ingatan ini. Kalau ingatan ini jenengan kan kesannya kayak kemarin saya itu Bu Tiwi. Kesannya hanya copy paste dari makalah kan gitu. Nah, jadi kurang menarik gitu kan. Ini karena saya juga dapat ilmu dari minggu kemarin, maka saya ingatkan ke jenengan. Kita sama-sama belajar nggih. Jadi lebih menariknya gitu loh. Jangan kasih desain lagi. Itu aja dari penampilan. Selebihnya karena menurut para ahli nggak ada yang perlu saya tambahkan lagi. Nah, untuk selanjutnya juga bagus. Nah,
Nah, ini Bu Tiwi, undang-undang nih juga. Ini hanya penggunaan huruf kapital saja. Untuk selebihnya bagus kok. Nggak ada masalah lagi buat saya. Dan nggak ada yang perlu saya review. Mungkin itu saja review dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Stop, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya stop, ya. wabarakatuh. Monggo, Bu Sati. Bagaimana Bu Tiwi tanggapannya? Silahkan ditanggapi. Apa sudah Oke, diterima terima semua kasih masukan? atas reviewnya Bu Sri Kasati. Nggih. Saya terima semua masukannya biar menjadi lebih baik lagi, nggih. Karena penjenengan sudah dapat ilmu lebih dulu dari saya dan kita sama-sama belajar. Semoga kita menjadi lebih baik semua. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan, nggih. Untuk PPT makalahnya ya. Makalahnya Oke. sekalian. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sampun, namun niki kok Zoom pun boten Sebentar. file. Nggih. Kayak ini Bu Milen. Bu, Minum. Sebentar Bu Dini, nggih gantian, nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih, nanti minumnya nanti saja Bu Dini, nggih. Sebentar. Pangapunten, Bun. Nggih. Bapak Ibu, saya akan memaparkan sekilas makalah dari apa itu PPT tadi, nggih. Niki konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD, menguasai teori-teori sistem konstitusi, dosen pengampu Profesor Dr. Sarmini M. Hum. Ini pendahuluannya. Seperti itu sekilas, ya. Nanti tidak banyak yang saya jelaskan karena apa? Tadi sebagian kan sudah dijelaskan di PPT. Ini tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian konstitusi, yang kedua menjelaskan peran konstitusi dalam bernegara, yang ketiga menjelaskan isi hukum dasar konstitusi, yang keempat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi. Materinya yaitu pengertian konstitusi seperti itu, pemaparannya di situ. Mungkin nanti ada sebagian review kan nanti dari Bu Sri Kasati, nanti kalau saya paparkan semuanya tidak cukup waktunya. Itu sebagian sudah saya jelaskan di PPT, itu ada konstitusi dari beberapa ahli, yang berikutnya dari segi arti absolut, segi arti relatif, arti positif, dan arti ideal. Yang berikutnya yaitu peran konstitusi dalam bernegara. Itu sudah dijelaskan secara umum. Yang ketiga yaitu isi hukum dasar konstitusi. Ngapunten iki nanti mungkin ada review di sini karena tata tulisannya nanti agak kilat pembuatannya, yaitu tentang isi hukum dasar konstitusi itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Itu sudah dijelaskan semua pasal-pasalnya. 6 ditambah 3. 63. 63. Ini masih belum. Miring. Ayo, coba lagi di sini. Kayak Bu Dini miring. Ini kan kamu misal lurus ya. Nah, jadi ditarik sini. Dari sini miring. Seret. Nah, Bu Dini, maaf bocor.
itu dijelaskan selanjutnya yaitu sudah penutup ya. Ini berdasarkan penjelasan konstitusi di atas dapat disimpulkan itu berikutnya. Maaf, keliru ya Allah. Ngapunten, nanti bisa direview sama Bu Sri Kasati nggih. Tadi yang keempat, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi. Menurut beberapa ahli itu dijelaskan itu tadi ada beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ini terakhir yaitu kesimpulan. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Itu daftar referensinya. Itu paparan makalah dari saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa direview dari Bu Sri Kasati. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian PPT dan makalah dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilanjutkan untuk membahas Oke, makalah. langsung mawon nggih, saya share screen nggih, Bapak Ibu. Nggih, Bu. Oke. Sampun terlihat ya Bapak Ibu? Sampun, Bun. Sampun. Oke, sejak saya mulai ya untuk mereview makalah dari Bu Tiwi. Untuk judul di sini pertama kali sudah bagus, sudah center di tengah, juga sudah ada nama dosen pengampunya, sudah ada di sini. Sudah ada tahun ajarannya juga ada. Terus di sini saya akan mereview tentang pendahuluannya Bapak Ibu. Untuk pendahuluan di sini alangkah lebih baiknya Bu Tiwi kalau ada alenia yang menjorok ke dalam. Jadi ini alenia ini panjenengan tuh kayaknya nggak ada yang menjorok ke dalam. Jadi langsung saja. Jadi alangkah lebih bagusnya dan lebih menariknya itu kalau ada menjorok ke dalam. Jadi lebih rapi paragrafnya, nggih. Ini saya lihat semuanya nggak ada yang menjorok. Jadi ini kalau bisa di tab, kalau nggak apa ya digeser gitu, nggih. Itu untuk apanya. Terus di sini ada kata melindungi, mungkin maksudnya panjenengan itu melindungi, nggih, itu artinya sedikit aja tambahan untuk yang untuk pendahuluan. Lainnya bagus. Terus di sini tujuan. Tujuan ini perlu adanya itu Bu Tiwi. Saya lihat itu jenengan kurang adanya konsistensi. Saya lihat di sini tuh spasinya yang atas dengan yang bawah itu banyak perbedaannya, nggih. Ini setelah saya cek itu spasinya itu hanya satu, kok di sini ada yang 1,5. Jadi perlu adanya konsistensi untuk spasinya panjenengan, nggih. Jadi biar agak lebih rapi dan enak dipandang itu. Terus kemudian ini Bu Tiwi, kemarin kita sama-sama belajar nggih, kalau untuk istilah asing itu menggunakan ketikan miring ini nggih. Nah, ini diketik miring jadi bisa membedakan itu istilah asing napa mboten itu. Terus kemudian yang berikutnya ini Bu Tiwi di sini untuk spasinya itu tolong dirapikan kembali nggih. Ini kalau menjorok terlalu ke dalam sekali. Jadi kalau menurut pandangan saya kalau lebih baiknya ya jangan terlalu menjorok nemeni gitu, jangan terlalu menjorok banget jadi kelihatannya lebih rapi, ngoten nggih. Tolong dirapikan kembali. Lainnya overall bagus sih. Terus ini juga masih sama, jarak spasinya lebih konsisten dan dirapikan kembali karena masih ada yang 1, terus masih ada yang 1,5, bahkan ada yang 2 dari saya perhatikan itu, nggih.
Ada yang 2 juga, terus lebihnya bagus sih, sisinya juga bagus. Di sini nih Bu Tiwi ada saya temukan berperan membatasi. Lah ini tidak ada spasi, jadi perlu nanti ditambah spasi mungkin karena terburu-buru nggih. Terus kemudian mohon dirapikan lagi itu tulisannya Bu Tiwi. Nah ini nggih, kalau ini kayak seperti di atas ini kan rapi nih. Antara satu dengan yang lainnya rapi lah. Kalau ini mungkin terlalu ke sini, jadi tolong dirapikan berurutan dengan kata konstitusi sini, nggih. Itu dirapikan kembali jadi lebih menarik untuk dilihatnya. Terus kemudian ini juga sama, mohon dirapikan lagi untuk masuk ke dalam. Ini juga sama, dirapikan lagi. Kalau bisa jangan terlalu menjorok ke dalam sekali. Nah, gitu. Sama ini juga seperti itu. Karena maaf juga saya kemarin juga baru dapat ilmunya. Berarti nggih saya tularkan nggih. Biar saya juga tidak lupa. Terus kemudian ini juga sama, ini antara ini tulisan ini sama ini itu terlalu terjadi perbedaan yang sangat signifikan jauhnya. Nah, kalau bisa angka 3 ini dikeluarkan di sini agak kesenikan. Kalau memang mau rapi ya ini ke sini juga enggak apa-apa. Jadi terlihat rapi nggih, tulisannya dirapikan kembali. Jarak spasinya masih sama. Ini dalam satu paragraf ini aja jenengan itu jenis spasinya pun ada banyak nih, ada satu, ada 1,5. Tadi jenengan sudah menyadari nggih pas tadi pemaparan ya nanti insya Allah bisa jenengan gantos malih. Terus ini Bu Tiwi, tadi ada jenengan nuliskan endnote kan, endnote atau footnote-nya ini, tapi sebelum saya temukan di sini masih kosong, apakah jenengan lupa atau gimana? Jadi hanya garis saja, sampai saya jelimet tadi nyarinya kemana ya gitu kan, apakah lupa atau gimana gitu kan? Nanti mohon jenengan tambahkan kembali. Terus kemudian ini kata BPUPK. Nah, mungkin ini kurang kata I-nya. Yang benar adalah BPUPKI gitu nggih. Itu aja Bu Tiwi, tambahan dari saya. Terus ini ada lagi. Masih sama mengenai jarak spasinya juga belum konsisten, jangan masih banyak perbedaan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya tuh spasinya bermacam-macam, jadi masih tolong dirapikan kembali nggih. Overall lainnya juga hampir sama. Nah ini Bu Tiwi saya temukan lagi nih kata demikianlah pula. Nah kalau menurut saya nggih, kalau jenengan pengen menggunakan kata pula maka lahnya dibuang. Tapi kalau jenengan tidak menggunakan kata pula maka cukup demikian gitu nggih. Jadi salah satu saja dipakai, jangan demikianlah pula kan kayaknya ambigu bahasanya itu. Jadi tolong dihilangkan, kalau mau pakai pula lahnya dihilangkan, tapi kalau mau pakai lah pulanya dihilangkan. Terus yang berikutnya selanjutnya ini tadi untuk kata hak nih Bu Tiwi. Ini hale. Tadi saya sempat nyari di Google juga hale apa? Oh ternyata maka saya lihat ada asasi, maka mungkin maksudnya jenengan adalah hak asasi gitu nggih. Mungkin itu. Yang selanjutnya ini juga sama Bu Tiwi. Saya lihat nih ada angka 7. Tapi tak golek 7 itu footnote-nya di mana gitu kan. Enggak taunya sini juga masih kosong Bu Tiwi, hanya garis saja. Nah, terus ini Bu Tiwi, jenengan kan ada nulis penutup ini. Tak pikir udah selesai, tapi tak lihat di sini loh. Kok masih 11 gitu kan, halaman 11 loh, kok mana gitu. Tak pikir penutupnya jenengan itu banyak. Ternyata jenengan mungkin karena buru-buru, jadi tulisannya penutupnya di atas. Padahal di sini jenengan masih banyak ringkasan-ringkasan yang lainnya, mungkin apakah ada terjadi kesalahan, nanti tolong diteliti kembali. Terus ini Bu Tiwi, setelah tanda titik itu harusnya ada spasi gitu. Kemarin kita juga sama-sama sudah dapat ilmunya enggak? Nggih. Terus ini mungkin tadi juga sama, mungkin hak ini di atas, penutupnya di bawah, mungkin seperti itu maksudnya jenengan nggih.
Nah, terus ini menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Nah, ini sebenarnya titik duanya. Kalau bisa jangan terlalu sampai ke sini karena kemarin saya juga ingat titik dua itu tidak perlu dispasi gitu, nggih. Saya ingat kemarin seperti itu. Terus yang berikutnya. Nah, kalau ini Bu Tiwi, kalau bisa jenengan naikkan ke atas lagi, jangan terlalu banyak enter, karena kemarin saya juga sempat seperti itu, enternya juga saya banyain. Kalau memang mau dibanyain, jenengan turunkan ke bawah sekalian mawon, jadi tidak ngambang seperti ini, Bu Tiwi. Ya, jadi ini kayak mengambang, mau naik atas atau naik ke bawah, jadi kayaknya bingung gitu kan. Jadi mohon jenengan teliti kembali, jadi ini kewajibannya mau dikebawahkan atau diataskan gitu. Jadi agak lebih rapi kembali nggih itu. Terus kemudian nah, ini juga sama Bu Tiwi, jika paragrafnya maka tulisannya kurang menjorok. Kalau ini maksudnya jenengan mau dibuat paragraf, ya tulisannya agak dikedalamkan lagi, ditap lagi atau diawakan yang biar agak tampilannya lebih menarik kembali. Sama ini juga nih. Loh, ini antara yang saat kalimat yang ini di akhir titik ini dengan yang ini tuh masih belum kelihatan. Mungkin maksudnya jenengan ini adalah dibuat paragraf lagi atau gimana, itu kan saya juga masih belum begitu memahami, tapi tahu maksudnya jenengan, cuma mungkin karena tulisannya kurang dirapikan. Ini juga Bu Tiwi. Nah, ini juga perlu jenengan rapikan kembali tulisannya. Jadi nanti diurutkan dengan W di sini. Jadi agak-agak lebih rapi itu. Kalau dari saya mungkin itu untuk jenis tulisannya, nggih. Letaknya dirapikan kembali, lainnya juga sama, masih sama. Nah, ini Bu Tiwi, saya agak sedikit bertanya-tanya nih. Ini sumber ini maksud panjenengan itu masuk daftar pusaka atau gimana, itu saya juga belum tahu nih maksudnya apa, kok diletakkan di sini, terus kemudian di bawahnya ada kesimpulan. Nah, itu saya masih bertanya-tanya, jadi masih ambigu. Jadi saya kurang paham apakah maksudnya jenengan itu ini dimaksudkan untuk daftar pustaka atau gimana. Nanti mohon jenengan teliti kembali. Terus untuk kesimpulan Bu Tiwi, nah kesimpulan kemarin yang saya dapat itu bahwa kesimpulan itu adalah merupakan intisari dari materi kita yang di atas itu yang kita tuliskan kembali gitu. Jadi intisarinya itu apa? Nah itulah yang kita letakkan di kesimpulan sini. Jadi ini menurut saya terlalu singkat dan belum mencakup semua materi, nggih. Terus untuk daftar referensinya mungkin tadi sama dengan yang di PPT ini panjenengan untuk kata-kata undang-undang nih huruf U-nya perlu adanya huruf kapital. Nah, itu saja mungkin yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup perkuliahan pada Monggo Bu Tiwi, apakah diterima semua masukan dari Oke, terima kasih. Setelah saya lihat review dari Bu Sri Kastati, terima kasih. Ternyata banyak sekali kekurangan saya. Dan nanti insya Allah saya betulkan, karena kita semua kan nyari ilmu, sama-sama belajar, ternyata yang lebih cuma berat badan Bapak Ibu, kalau saya untuk yang lain itu banyak kekurangan Terima kasih atas masukannya, insya Allah nanti saya benahi dan semoga keberikutnya kita semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mas Bu Tiwi. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran perkuliahan kita. Mungkin tinggal satu terakhir ini yang belum presentasi, saya tertinggal sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah nanti mungkin rekaman ini bisa dijadikan pengkoreksian dari Ibu kita, Bu Sarmini, sebagai bentuk penilaian terhadap presentasi kita dari penyaji maupun pembahas. Baik, mungkin karena waktunya juga sudah sore, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.